Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Beberapa hari yang lalu saya diwawancarai oleh anak rohani saya dari Injil Kabar Baik Habaget dengan salam akiknya, yaitu aku kabarkan Injil keselamatan. Kehebohan kembali muncul, bukan saja karena banyak saudara-saudara umat Islam yang mendoakan saya agar dapat hidayah menjadi muslim, karena saya mengatakan umat Kristen tidak pernah menang jika berdiskusi tentang ketuhanan dengan umat Islam. Tetapi juga karena saya menyalah-nyalahkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya dihujat oleh banyak pemimpin-pemimpin rohani Kristen Indonesia karena menyalahkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya tekankan, saya tidak menyalahkan firman Tuhan loh ya, melainkan menyalahkan hasil terjemahan dari kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti di akhir wawancara saya ini, saya akan tampilkan bukti kesalahan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai bukti atau alasan kenapa saya menyalahkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang taruh hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di sudut netral terlebih dahulu. Jangan marah atau murka sebelum nonton sampai tuntas video ini, agar Bapak Ibu saudara-saudari dapat memperoleh berkat rohani dan pengetahuan kebenaran firman ini secara utuh. Selamat menikmati. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Salahnya di mana? Salahnya nama dijadikan sebutan, sebutan dijadikan nama. Ada Allah A huruf besar semua, Allah huruf besar semua, ada Allah A-nya yang huruf besar, ada Allah huruf kecil semua. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman, namanya berubah-ubah. Nah, kalau namanya berubah berarti eksistensinya berubah, kemudian pribadinya berubah, semuanya berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan hari ini kita ingin bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, dengan seorang pastor, dengan seorang pendeta yang begitu luar biasa. Luar biasa di mana? Kita tahu Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, di mana pendeta yang akan kita wawancarai ini sangat heboh di kalangan saudara kita umat Islam, terutama sekali di kalangan para mu'alaf. Apa yang membuat heboh? Sehingga banyak sekali kita membaca komentar di channel mu'alaf dan di saudara-saudara kita dari seberang, mereka mendoakan supaya pastor ini mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaat, masuk ke agama Islam. Mungkinkah? Apa yang membuat beliau sehingga banyak teman-teman dari seberang dari RT 0666 mendoakan supaya beliau mendapatkan hidayah, masuk ke agama Islam, meninggalkan iman percayanya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Shalom Kafrin, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah di knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teologi Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Dan yang kedua ada Pastor Yakub Sulistyo. Shalom, shalom. Pastor Yakub Sulistyo. Nah, hari ini kita ingin bertanya kepada Pastor Yakub Sulistyo menyangkut viralnya berita
di kalangan saudara kita di seberang, sampai-sampai mereka memohon, berdoa supaya Pastor Yakub Sulistyo menjadi mu'alaf, masuk ke agama Islam, alias mendapatkan hidayah. Dan bagaimana awalnya terjadi fenomena seperti itu, sehingga teman-teman dari seberang mereka berdoa supaya Dedi mendapatkan hidayah, menyangkal iman percaya kita kepada Adonai Yesus Hamasiah. Silakan, Ded. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya merasa viral, sebetulnya saya sendiri nggak tahu, tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen kalau berdebat dengan umat Islam nggak pernah menang. Ya, kenapa? Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Jadi kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI, ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Seperti orang naik kendaraan itu kan, kalau di Indonesia kan adanya di sebelah kiri jalannya. Nah, kalau kita jalannya di sebelah kanan pasti tabrakan terus-menerus. Beda dengan kalau di Amerika kita jalan di sebelah kanan tidak masalah karena setirnya ada di sebelah kiri. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun, pakai bahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan, kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah. Artinya bukan sebutan, sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama. Kemudian orang Islam katakan Allah itu zat, sedangkan orang Kristen katakan Allah itu roh. Ya, ini selalu bertentangan terus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, sebetulnya bukan Allah itu roh di dalam kekristenan, tetapi Elohim itu roh. Nah, Elohim itu apa? Sebutan, bukan nama. Jadi mau sampai kapanpun kalau di cross check kan orang Kristen berdebat dengan orang Islam nggak akan menang. Oke, Ded. Mengenai kata Allah yang dipakai oleh orang Kristen, dan itu sumbernya diambil juga dari kitab LAI, Ded, ya. Nah, kalau kita melihat juga, Ded, merujuk kepada sejarah, bukankah Allah itu sudah ada sebelum Islam muncul? Jadi kalau Dedi ngomong seperti itu seolah-olah Allah ini miliknya orang Islam. Nah, bagi saya, Ded, ini keliru. Kelirunya di mana? Allah sudah ada sebelum agama Islam itu muncul. Bagaimana pandangan Dedi menurut saya? Ya, benar bahwa Allah itu sebelum Islam ada, sudah ada. Bahkan Allah itu sebelumnya diadopsi oleh orang Kristen Arab. Tetapi orang Kristen Arab mengadopsi itu karena di bawah tekanan. Sedangkan Kristen Arab, ini Islam belum lahir loh. Kristen Arab mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, yaitu dari suku Quraisy, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Hud, dan sebagainya. Nah, Allah itu salah satu di antaranya. Itu diadopsi oleh Kristen Arab. Dan anehnya orang Kristen merasa memiliki. Kalau saya sih menghormati umat Islam yang menggunakan Allah itu sebagai nama, karena sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Bismillah, di dalam nama Allah, itu sudah menjadi satu
apa namanya pedoman, sedangkan pedoman orang Kristen kan kitab Tenak, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa. Itu tidak ada kata Allah, sedangkan jangankan sampai yang berbahasa Ibrani, yang bahasa Inggris saja Allah tidak ada. Jadi kalau dipertahankan terus-menerus itu tanpa dasar teologi yang baik. Oke. Kalau begitu bagaimana menurut pandangan Dedi terhadap Lembaga Alkitab Indonesia? Ya, Lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Salahnya di mana? Salahnya nama dijadikan sebutan, sebutan dijadikan nama. Ada Allah A huruf besar semua, Allah huruf besar semua, ada Allah A-nya yang huruf besar, ada Allah huruf kecil semua. Nah, sekarang kalau misalkan saya ngomong Allah, 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 ini yang mana yang huruf besar semua, yang mana huruf besar depannya saja, dan yang mana huruf kecil semua. Kalau bisa saya kasih HP saya, ya gampang saja. Kalau orang bilang yang pertama, saya bilang yang kedua. Karena tidak ada juga orang Kristen berdoa, ya Allah huruf besar semua, atau ya Tuhan huruf besar semua. Tidak ada. Tapi dipertahankan. Ini artinya tanpa dasar yang benar. Tetapi justru saya yang menggunakan dasar yang benar justru dipersalah-salahkan. Nah, ini kan aneh tapi nyata. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Namanya berubah-ubah. Nah, kalau namanya berubah berarti eksistensinya berubah. Kemudian pribadinya berubah, semuanya berubah. Nah, ini kan siluman. Nah, inilah Dedi menyadari tidak, gara-gara statement Dedi seperti itu membuat heboh di dunia maya, terutama sekali di dunia kekristenan. Makanya timbullah fenomena bahwa ini salah satu pendeta yang paling jujur di dunia. Tidak ada pendeta lain selain jujur selain Yakub Sulistyo. Mari kita doakan. Muncullah doa-doa seperti itu dan supaya Pak Yakub Sulistyo menjadi mu'alaf, mendapatkan hidayah. Dedi merasa enggak sih kalau Dedi ini sudah membuat kekacauan dan meresahkan banyak orang Kristen? Nah, ini kita ingin tanyakan. Ya, kalau dikatakan mendapat hidayah, saya sudah dapat hidayah. Hidayah itu artinya apa sih? Hidayah itu kan artinya dapat tuntunan dari Tuhan. Loh, saya dapat tuntunan dari Tuhan. Saya dulu juga menolak tentang nama Yahweh. Tetapi setelah saya pelajari dengan sungguh-sungguh, kan memang Yahweh itu nama, yang nama tidak bisa diubah. Kalau dikatakan itu tidak bisa bunyi, belajar dong bahasa Ibrani yang benar supaya bisa membacanya. Masa Tuhan menyuruh Mose menulis sampai 6.800 kali yang di perjanjian lama, di perjanjian baru ada 231 kali ditulis tapi tidak bisa dibaca. Mikir. Ada satu jawaban Pendi yang menurut Pendi Dedi belum jawab ya. Dedi merasa tidak sih kalau Dedi itu sudah membuat kekristenan itu kacau ya, pecah gara-gara statement Dedi seperti itu. Seolah-olah kita orang Kristen ini salah besar ketika menyebut nama Allah. Padahal nama Allah itu ada sebelum Islam ada. Itu nama Allah sudah ada, walaupun Dedi sudah jelaskan tadi ya. Tetapi yang meresahkan itulah statement Dedi seperti itu. Kita orang Kristen ini salah semuanya. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana keadaan mereka apabila mereka meninggal dunia, mereka memakai nama Allah. Ya, kembali kalau masalah masuk surga atau neraka, bukan saya wewenangnya ya, karena itu adalah hak prerogatif Elohim. Tetapi katanya pendeta itu mengajarkan kebenaran. Pertanyaan saya, kebenaran yang mana yang diajarkan? Kalau tidak berani mengajarkannya, bahkan ada orang yang mengatakan kemarin itu, pendeta-pendeta di Amerika heboh katanya, kenapa Pak Yakub berani mengatakan bahwa orang yang menggunakan nama Allah itu kurang ajar? Loh, yang nulis itu firman Tuhan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Nah, dikatakan khususnya Pastor Tony Bastaman itu diserang sana-sini. Dikatakan menurut Pastor Tony bagaimana? Ya, Pastor Tony bilang kalau mau tanya, tanya sendiri sama saya. Ya betul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa itu diperbesar sementara sanggahan saya terhadap yang memblow up tentang masalah itu, kenapa tidak dipelajari? Belajar dong. Jangan hanya pintarnya ngomong saja. Ngomong Pak Yakub membuat orang kurang ajar. Nah, yang ngomong bukan saya, firman Tuhan. Kalau tidak percaya, buka sanggahan saya.
Jadi tanggapan Dedi bagaimana seperti Pedi barusan, ya Pedi belum mendapatkan jawaban ya. Yang bikin kacau itu. Yang bikin kacau. Memang harus bikin kacau. Kenapa? Yesua sendiri dulu waktu pertama kali ada di bumi kan bikin kacau juga. Sampai-sampai dia harus disalib. Ya kan? Jadi kalau dikatakan kalau gitu bikin kacau, yes, memang harus bikin kacau. Kalau dibikin kacau nggak lurus. Rumah mau dibangun kan mesti banyak berantakan, nggak karu-karuan, tapi nanti akhirnya kan bagus gitu. Nah kalau nggak mau kacau, ya sudah, lakukan saja apa yang Anda anggap benar begitu. Tapi jangan menyalahkan yang benar. Oke. Terima kasih, Dad. Ya. Ini penjelasan yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu nantinya yang ingin memberikan komentar, pergunakan komentar kita dengan bijak ya Bapak Ibu ya. Pergunakan komentar kita dengan bijak, dan kita harus tunjukkan bahwa kita inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Tunjukkan karakter Kristus di saat kita menulis komentar dan di saat kita menyikapi setiap apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita bahas kali ini. Oke, Dedi, sekali lagi terima kasih. Tapi sebelumnya terima kasih. Kita ingin menanyakan juga sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nah, bukankah nama itu tidak boleh disebut, Dad? Ya, nama tidak boleh disebut dengan sembarangan. Kalau disebut untuk dipermuliakan ya boleh. Misalkan seperti jangan membuang sampah sembarangan. Pertanyaan saya, boleh nggak buang sampah? Boleh, asal jangan sembarangan. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Memang tidak boleh dengan sembarangan. Tapi kalau dipanggil namanya, justru itu yang Tuhan kehendaki. Keluaran 3 ayat yang ke-15, Tuhan menghendaki namanya dipanggil. Kemudian 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 ini pendek ayatnya dikatakan Hodulah Yahweh kirufesmo hodio fa'amim alilotai. Berserulah kepada Yahweh, panggilah namanya, bukan panggilah sebutannya. Nah, kenapa pendeta tidak berani mengajarkan ini? Kalau bicara soal Keluaran 3 ayat yang ke-15 dipotong dari ayat 14 saja. Kenapa ayat 15-nya nggak dibaca? Karena Yahweh menghendaki namanya disebut dari generasi ke generasi. Iya. Jadi kalau tidak boleh, jangan sebut haleluya lagi, haleluya atau halelulah. Oke, baik. Mungkin dari Bang Leo ada pertanyaan untuk Dedi, silakan Bang. Ya, kalau saya tambahkan sedikit, Dedi mau tanya tentang ini kan banyak banget yang ricu juga tentang yang apa, mulai Yahweh gitu. Yahweh ini kan mulai mulai bersuara terekspor ini. Sebenarnya sih kalau di ajaran-ajaran ini kan kayak rumah gereja KBP itu udah terbiasa sebenarnya dengan hal sih kayak gitu sebenarnya. Nah, yang bikin kaget ketika gereja-gereja yang ini GBI mulai mendengar ini, dibilang itu udah pengajaran apa pandangan dari Dedi ini? Dibilang ini sesat. Iya, sesat itu. Iya. Karena dulunya gimana kira-kira? Nah, gampang saja. Apa sih definisi sesat? Definisi sesat adalah ajaran tanpa dasar. Nah, apa yang saya sampaikan ini dasarnya firman Tuhan nih. Ya. Bahkan firman Tuhan dalam bahasa aslinya. Masa dibilang sesat? Nah, kalau gitu yang sesat yang mana? Okay. Masalahnya karena saya sudah punya tanggapan sanggahan itu ada hampir 40 sampai sekarang ini. Tapi orang yang saya sanggah tidak pernah mempelajari sanggahan saya. Suruh saya mempelajari, saya pelajari, makanya saya bisa menyanggah. Kalau saya tidak mempelajari, saya tidak bisa menyanggah. Justru saya menyanggah karena saya mempelajari. Yang jadi masalahnya mereka yang saya sanggah kok nggak mau buka gitu. Kan nggak konsekuen. Artinya nyuruh orang belajar tapi dirinya sendiri tidak mau belajar. Firman Tuhan katakan di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bukan karena tidak mempunyai pengetahuan, tetapi menolak pengetahuan itu gitu. Dan sekarang ini nama Yahweh mulai muncul karena penggenapan dari nubuatan Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21. Bagaimana akhir zaman menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali itu akan ditandai dengan
pemulihan segala sesuatu, begitu. Oke, baik. Berarti bukan tiap-tiap ini ya dari ajaran-ajaran udah real ya sebenarnya, Pak? Iya, semua ada di garisnya. Garisnya ya. Iya. Bukan mengada-ngada ya. Nggak mengada-ada, justru yang mengada-ada itu yang menentang saya karena nggak ada diada-adakan. Iya. Nah, itu yang mengada-ada. Ya, jadi sebenarnya kalau mau belajar sebenarnya ada. Gitu Masalahnya karena nggak mau belajar, Pak Leo. Iya, karena banyak juga bilang wah ini diada-adakan gitu kan. Ya diada-adakan betul kalau yang dijadikan dasarnya kitab sucinya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau yang dijadikan landasan tenak Brit Kadasa ya ndak diada-adakan, malah memang ada gitu. Dan diakui sama negara tuh. Iya, diakui banyak negara. Oke, itu aja sih dari saya ke Oke. lagi, Bang. Oke, terima kasih banyak Dedi, Bang Leo. Kita minta satu statement dari Dedi. Ya, statement saya sih satu. Anda semua sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, mengaku diri sebagai hamba Tuhan, ya jadilah hamba Tuhan, bukan hamba sinode, bukan hamba organisasi, atau hamba pimpinan. Ya kita perlu jadi hamba sinode, hamba pimpinan itu memang perlu. Tapi kalau sesuai firman, kalau menentang firman, kalau firman Tuhan katakan itu kurang ajar, jangan marah sama saya dong, marah sama firman. Itu aja statement saya. Oke, Bang Leo. Ya, lanjut. Udah jelas ini. Oke, baik, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, kiranya bincang-bincang kami pada kali ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya dan bagi teman-teman dari seberang yang selama ini mendoakan supaya Dedi Yakub Sulistyo, seorang gembala yang jujur, beliau mendapatkan hidayah. Beliau sudah mendapatkan hidayah sebelum antum mendoakan beliau mendapatkan hidayah. Hidayah yang pertama sekali beliau dapatkan adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengurangi dan menambah firman. Contoh, di dalam Roma 8 ayat yang ke-1 berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam kitab King James Version menulisnya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh, but after the Spirit. Ada lanjutannya, yaitu who walks not after the flesh, but after the Spirit. Dalam kitab Brit Kadasa tertulis, Alken Evo in Asma Lafekim Be Yeshua Hamasyah Hamid Kalkim Selo Kabasar Ela Levi Haruah. Berdasarkan kitab berbahasa Ibrani tersebut, seharusnya terjemahannya, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasyah Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi kitab terjemahnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dipotong tinggal separuh. Matius 27 ayat yang ke-16, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulis, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Di dalam kitab King James Version menulis, and they had then a notable prisoner called Barabbas. Dalam kitab Brit Kadasa menulis, Ufait hahi hayalahem is asir nodalaam usmo Baraba. Berdasarkan kitab berbahasa Ibrani tersebut, seharusnya terjemahannya, dan pada waktu itu mereka mempunyai seorang tawanan terkenal yang disebut Barabas. Jadi kitab terjemahnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ada penambahan. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia bukan Tuhan yang tidak bisa salah. Di dalam kitab Yekeskel pasal 34 ayat yang ke-16 ditulis, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Perhatikan kalimat yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kitab King James Version menulis, I will seek that which was lost and bring again that which was driven away.
and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Perhatikan kalimat I will destroy the fat and the strong. Dalam kitab Tenak berbunyi, את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ולנשברת אחבוש, ואת החולה אחזק, ואת השמנה, ואת החזקה אשמיד, ארענה ונשפט. Asmid itu artinya aku akan menghancurkan. Jadi King James Version yang benar. Namun King James Version juga bisa salah, seperti Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia juga, karena sama-sama kitab terjemahan. Contohnya, di dalam kitab Iyyub pasal 2 ayat yang ke-9 tertulis, Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Perhatikan kata curse God. Terjemahannya sama dengan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Perhatikan kata kutukilah Allahmu. Dalam kitab Tenak berbunyi, ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בטומאתך, ברך אלוהים ומות. Perhatikan kata Barek Elohim. Seharusnya artinya berkatilah Elohim. Seperti yang tertulis dalam kitab Literal Translation of the Holy Bible yang menulis, And his wife said to him, Are you still holding fast to your integrity? Bless God and die. Perhatikan kata bless God. Itu yang benar. Kesalahan fatal yang dilakukan kitab terjemahan adalah menerjemahkan nama diri Yahweh menjadi Lord dan God huruf besar semua dalam bahasa Inggris, dan menjadi Allah dan Tuhan huruf besar semua dalam kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga nama Yahweh tidak dikenal dan dianggap sesat. Sekaranglah waktunya dipulihkan.